Juga teman-teman yang hadir di sini bisa membayangkan kira-kira pasti selama hidup kita ada saja kenangan-kenangan indah yang pernah kita nikmati. Contoh misalnya di sini ada buah-buahan di atas meja. Pasti saya yakin kita semua sudah pernah menikmati buah, dan di antara buah-buah itu ada yang paling lezat atau yang paling nikmat yang kita nikmati. Sehingga kita sangat suka dan sering mengulangi untuk menikmati buah-buahan tersebut. Atau mungkin ada di antara kita pakai pakaian dan dia merasa percaya diri dengan pakaian itu karena nyamannya dipakai. Atau mungkin dia memiliki rumah yang rumah itu tidak biasa, tidak semuanya orang miliki dan sangat mewah, sangat bagus. Atau dia memakan makanan yang sangat luar biasa nikmatnya, dan sekian banyak contoh-contoh kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Semua itu saudaraku seiman adalah miniaturnya surga. Miniaturnya surga. Kalau di dunia kita bisa rasakan itu, maka di akhirat kita bisa rasakan lebih besar daripada itu. Sebagaimana gangguan-gangguan yang ada di dunia, pernah sakit, demam misalnya, sakit gigi, sakit kepala, diganggu orang, apalah yang membuat kita tidak nyaman. Itu sebenarnya miniaturnya neraka. Tapi di sana nanti jauh lebih dahsyat daripada apa yang dibayangkan. Teman-teman sekalian, salah satu rukun iman kita, rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Wajib kita yakini. Tanpa meyakini ini kita kufur, keluar dari agama Islam. Dan iman kepada hari kiamat satu paket. Mulai dari kematian, prosesi pencabutan ruh. Orang beriman akan mudah keluar dan dibungkus dengan kain kafan oleh malaikat rahmat atau kasih sayang dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit, kemudian dikembalikan ke kuburannya dan dijadikan kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang kafir, maka akan sulit keluar ruhnya dan dipaksa oleh malaikat. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, kemudian dimasukkan ke liang lahatnya dan dijadikan liang lahatnya tempat siksaan untuk dia. Dinding kuburannya akan menghimpit tubuhnya, dia akan dipukul dengan besi yang keras, yang semua makhluk mendengarkan teriakannya, kecuali jin dan manusia. Kata Nabi SAW, kalau mereka mendengarkan teriakan dan jeritan ahli kubur itu, maka manusia dan jin ini bisa meninggal seketika. Bisa meninggal seketika. Jadi memang ini rangkaian. Ada kebangkitan nanti di mahsyar, ditimbang amal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan dia terima balasannya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Kemudian setelah itu ada surga dan ada neraka. Ada tempat nikmat abadi selamanya, dan akan kita bahas panjang lebar insya Allah pada kesempatan ini. Dan ada tempat siksa yang sangat menyedihkan dan seburuk-buruk tempat, kalaupun ada orang yang menjadikannya sebagai target tempat dia. Karena selama 24 jam semuanya siksaan. Selama 24 jam semuanya siksaan. Dinukil dalam sebuah riwayat bahwasanya ahli neraka nanti akan teriak-teriak karena kesakitan, mereka jerit. Kemudian mereka memanggil-manggil para malaikat penjaga neraka, namun para malaikat penjaga neraka tidak menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Setelah 40 tahun disiksa selama 24 jam non-stop, barulah kemudian malaikat menjawab mengatakan, kalian percuma saja berbicara dan memohon, kalian akan tetap kekal di dalamnya. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun tidak dijawab. Setelah itu Allah Azza wa Jalla akan berfirman yang Allah kekalkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Maka di saat itu kata Nabi SAW, ahli neraka sudah putus asa dan mereka hanya bisa menjerit sambil merintih. Mereka bernafas dan menghembuskan nafas dalam kondisi merintih. Mereka kesakitan. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dalam riwayat lain mereka menangis. Tempat tangisan mereka diganti dengan darah. Karena sudah habis air matanya.
Itu karena habisnya air mata yang mereka miliki dan itu adalah penyesalan yang abadi. Sana ada surga dan neraka saja. Cuma masalahnya menentukan surga dan neraka bukan di sana nantinya. Kalau di akhirat teman-teman kita baru tentukan, ya Allah saya mau ke surga saja. Saya siap disuruh apa. Tapi di akhirat kita nggak usah beramal di dunia. Kita tinggal tunggu di akhirat lalu kita tinggal minta sama Allah ditugaskan apa kita laksanakan. Kalau di akhirat nanti baru ada penentuan neraka. Kemudian kita masih diberikan opsi untuk bisa masuk atau tidak. Kita bisa memilih. Masalahnya bukan itu. Penentuan jalan ke surga atau neraka adalah sekarang. Selama kita masih hidup. Maka ingat, tentukan jalan kita masing-masing. Di muka bumi ini cuma ada 2 jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan pertama jalan yang benar, menuju ke surga. Jalan yang kedua jalan yang salah, menuju ke neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar yang pertama adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengimani keberadaannya, mentauhidkannya, mengikuti syariat-syariatnya, maka kita akan menuju ke surga. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul, para ulama dan para da'i. Kalau anda sibuk datang ke majelis para ulama dan para da'i, anda akan dipandu ke jalannya para nabi dan akhirnya menuju ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua, jalan yang salah menuju ke neraka. Itu adalah jalannya iblis. Tidak ada jalan yang ketiga. Iblis kita sudah tahu pembangkang dari golongan jin. Dan juru bicara iblis adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan semua ahli maksiat. Kita kalau berteman dan datang kepada mereka akan dipandu ke jalan iblis, ujung-ujungnya neraka. Setiap orang di antara kita penentu jalannya masing-masing. Kami para dai-dai dan guru-guru kita para ulama tidak mungkin ke rumah Bapak Ibu sekalian setiap saat lalu kemudian ketuk, ayo sholat, ayo puasa. Kita cuma bisa menyampaikan dalam pengajian dan tabligh akbar seperti ini saja. Kita tidak bisa yang lainnya. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jeli, menangkap pesan-pesan yang disampaikan, kemudian tentukan jalan Anda. Anda penentunya sendiri. Sebagian ulama mengatakan, nanti ahli neraka masuk ke dalam neraka, dalam kondisi meyakini keadilan Allah Azza wa Jal. Meyakini keadilan Allah. Mereka yakin mereka pantas masuk ke neraka itu. Karena yang berbuat zina, bohong, manipulasi, durhaka dengan orang tua, mengganggu orang lain, mencuri, menggibah, memfitnah dan segala macam, dia sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dia tiket VIP. Yaitu dengan taubat nasuha, kalau dia buat salah, maka dia akan selamat. Hati-hati teman-teman sekalian, selamatkan diri kita sendiri. Baik, sekarang insya Allah, semoga Allah ikhlaskan niat sekali lagi, kita akan masuk untuk membahas surga. Surga teman-teman sekalian, poin pertamanya adalah sudah ada. Dan surga diciptakan dengan neraka sebelum diciptakan manusia. Jauh sebelum diciptakan manusia. Jadi surga itu sudah ada. Banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, dan Isa putra Maryam benar-benar juga hamba Allah dan Rasulnya, dan Allah benar-benar telah memberikan kalimat-kalimat kepadanya dan ruh dari sisinya. Wal jannatu haq, dan juga membenarkan keberadaan surga. Wan naru haq, dan juga membenarkan keberadaan neraka. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Wa fi riwayah min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya, dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin pilih. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita kalau surga sudah ada. Karena kita harus meyakini keberadaannya. Bukan surga nanti diciptakan kalau kita sudah
meninggal dunia atau nanti di akhirat. Yang kedua, riwayat yang masyhur tentang Jibril alaihissalam, di mana pada saat Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, lalu Allah memanggil Jibril sambil mengatakan, pergilah. Lalu Jibril pergi ke sana, melihat, lalu kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar saja surga, belum melihat, kecuali dia akan berharap jadi penghuninya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka. Lalu kemudian mengatakan pada Jibril, pergilah dan lihatlah. Maka Jibril pergi lihat, kemudian kembali melihat dengan berbagai macam jenis siksaannya. Maka Allah menanyakan, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar neraka saja, cuma dengar, kecuali dia akan menjauhkan diri darinya atau menyelamatkan diri darinya. Maka Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sholat malam, sholat berjamaah di masjid, tutup aurat, cari pendapatan halal, bakti sama orang tua, dan segala macam jihad di jalan Allah. Kemudian dihiasi dan neraka dengan syahwat, zina, riba, ganggu orang lain, ambil haknya orang lain, dan segala macam. Lalu Allah Azza wa Jalla suruh Jibril alaihissalam pergi lagi yang kedua kalinya. Lihat surga, lihat neraka. Kemudian setelah itu kembali, setelah melihat ternyata surga dikemasi, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, dalam hal kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan neraka dihiasi justru dengan pelanggaran-pelanggaran, maka Jibril mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat masuk surga, dan ada yang tidak masuk ke neraka.